Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi Al-Qur'an hadis pada surah Al-Maun. Sebelumnya pertemuan kali ini memang dan seterusnya mungkin Bapak akan menjelaskan materi secara online ataupun daring. Semoga anak-anak dapat mendengarkan dengan baik dan paham. Pada surah Al-Maun, pastinya anak-anak pernah mendengarkan ataupun membaca. Biasa kalau orang yang sering berjamaah di masjid, itu imam juga sering membaca pada surah Al-Maun. Di sini Bapak memberikan contoh gambar surah Al-Maun. Maka dari itu mari kita baca dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Dari anak-anak semua, apakah tahu apa arti dari Al-Maun? Baik, Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Maun termasuk surah Makkiyah karena pada saat itu surah Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Surah Al-Maun mempunyai urutan ke-107 dalam Al-Quran. Nama Al-Maun diambil dari ayat terakhir. Baik, apa isi dari surah Al-Maun? Surah Al-Maun berisi tentang orang-orang yang mendustakan agama. Apa saja contohnya? Pertama, orang yang mendustakan agama. Pada surah Al-Maun dijelaskan salah satunya yakni orang yang sering melalaikan sholat, yakni orang yang sering menggampangkan waktu sholat, meninggalkan waktu sholat, dan tidak mementingkan betapa harusnya kewajiban kita sebagai orang muslim, yakni sholat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, contoh dari orang yang mendustakan agama yakni menghardik anak yatim. Dalam pengertian ini, seorang yang dapat menghardik anak yatim sudah termasuk orang yang mendustakan agama. Contohnya, orang tersebut tidak memberi sedekah ataupun bantuan kepada anak yatim. Dan yang lebih parah, orang tersebut berani mengambil hak milik anak yatim, baik dari segi harta, segi makanan, ataupun kepemilikannya. Yang ketiga, tidak suka membantu orang miskin. Kita sebagai orang muslim sudah patut dan seharusnya saling berbagi. Jika ada orang yang sering membantu orang miskin, ialah orang yang patut berguna dan patut kita tiru. Dan sebaliknya, jika ada orang yang tidak suka ataupun enggan untuk membantu sesama ataupun memberi sedekah kepada orang miskin, orang tersebut sudah tergolong orang yang mendustakan agama. Baik, selanjutnya kita memasuki pada surah Quraisy. Kata Quraisy diambil dari ayat pertama. Kata Quraisy berasal dari suku Quraisy. Urutan surah Quraisy menempati ke-106 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 4 ayat.
Surah Quraisy tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Surah ini menceritakan tentang suku Quraisy. Baik, Bapak juga memberikan gambar berupa surah Quraisy. Baik, mari kita baca dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Surah ini menceritakan tentang kebiasaan suku Quraisy, yakni suku Quraisy sering melaksanakan ataupun kebiasaannya berdagang atau menjalankan perintah Allah untuk menyembah. Orang-orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Di sini bisa kita lihat barang-barang foto yang ada sebelah kiri atas, yakni suku Quraisy mengadakan perjalanan ke negeri Syam, yakni pada musim panas. Dan di bawah ada gambar onta, yakni suku Quraisy mengadakan perjalanan ke kota Yaman untuk berdagang. Bisa kita simpulkan untuk suku Quraisy ini, orang-orang kebiasaan suku Quraisy biasa melaksanakan perdagangan keluar kota atau keluar negeri, biasa melaksanakan ke negeri Syam dan ke Yaman dengan menggunakan transportasi unta untuk daratan dan menggunakan kapal untuk di daerah lautan. Baik, semoga dalam pertemuan kali ini kita bisa memberikan pelajaran yang efektif dan berguna untuk anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.